Behind every room, there is a story where imagination is only your limit. All those time and effort, hard work, and creativity. Every little details, precisions, and accuracy. Every drop of tears, breakdowns, and sleepless night. Step by step, pushing your limits. Look back and realize that you have improved and one step closer towards your dream. At the end of the day, it eventually pay off. Karakter-karakter utama yang mereka punya tuh kayak kurang lebih satu, kerja keras gitu ya, kayak pantang nyerah gitu ya orangnya ya. Jadi mungkin emang jiwanya tuh lebih ke arah kreatif gitu, jadi orangnya enjoy make something gitu. Kepo, ada aja selalu yang baru ya. Mungkin kepo is the key gitu kayak mesti kepo, mesti aktif ngecek, aktif nanya-nanya gitu. Kalau orang awam nggak akan ngeh sih, mungkin ya. Tapi kalau kamu yang udah pernah ngerasain kuliah desain itu biasa akan berasa bedanya bahwa kalau misalnya dia jadi desainer yang nggak pakai sekolah gitu, maksudnya even mungkin sekolah tapi bukan sekolah desain gitu ya, nggak spesifik sekolah desain interior, itu biasa yang berasa space planningnya dia agak kurang ya. Jadi pas ketika bikin ruangan gitu dia bisa bikin 3D, siapa sih nggak bisa, drafter juga bisa gitu kan ya, bikin 3D bagus. Tapi mungkin dia tuh nggak ada kayak merhatiin kenyamanan user, kayak ergonominya mungkin nggak pas, terus kayak luas ruangan juga kayak agak off. Make sure lah emang lu tuh suka ngedesain apa enggak gitu. Terus yang kedua ya kalau mau masuk desain ya make sure kuat mental aja sih, karena ya itu capeknya kan capek ya, tapi in the end kalau misalnya kita tetap ada di jalur itu ya belakang ya mungkin kebahagiaannya ngelihat karya kita sendiri ada gitu ya, berdiri gitu. Itu pertama tuh suka gambar ya dulu. Nah, terus kayak ngeliat di bidang desain interior tuh orang-orang pekerjaan desain interior tuh masih jarang. Aku suka bidang ini, kayak bidang desain interior. Aku suka art sama craft dari dulu. Terus aku bisa lihat prospek kerja di bidang ini tuh bagus. And I can picture myself, kedepannya gimana kalau misalkan di bidang ini. Gitu. Pas masih SMA itu pernah diajak buat keliling ke UPH. Nah, dari sana itu pas pertama kali ke UPH tuh udah merasa enak nih kalau kuliah di daerah sini di UPH.
mana udah dilihat di sekelilingnya itu fasilitasnya sama lingkungannya itu udah enak banget. Waktu itu pas SMA pernah diajak kampus tour ke UPH sama bareng-bareng gitu satu angkatan. Yang pertama kali terlintas itu dan bikin suka itu sih yang pertama udah jelas lingkungannya bersih, sehat, terus bener-bener asri gitu lah. Kayak banyak pohon-pohon kayak gitu. Terus yang terpenting itu kita bukan belajar secara akademis doang, tapi juga non akademis. Kayak dosen-dosen sama stafnya itu benar-benar dukung kita untuk melakukan hal-hal yang non akademis. Contohnya kayak organisasi, kepanitiaan, kita benar-benar didukung gitu loh. Hal yang paling diingat sih, ya dulu pas belajar desain interior di gedung B kan pasti tugasnya banyak tuh yang dikasih kan, dan kita tuh udah kerjain terus tapi kok rasanya gak selesai-selesai. Terus akhirnya ya mutusin buat begadang aja, nginep di gedung B bareng-bareng sama teman. Nah itu tuh jadi pengalaman, jadi hal yang memuaskan lah. Kita udah kerja keras banget dari awal sampai akhir dan kita bisa lihat hasil kita, karya kita bikin yang kita udah perjuangin dari awal kayak gini nih hasilnya tuh. Rasanya tuh kayak begitu tuh puas banget sih, kayak gitu, satisfying lah. Pertama organisasi sama kepanitiaan. Melalui organisasi sama kepanitiaan kita bukan cuma membangun mental yang kuat, tapi juga koneksi yang lebih banyak kan. Tapi selain itu ada lagi yang kayak banyak kayak gitu loh, kayak kita belajar banyak banget soft skill yang bisa kita pelajari. Misalnya time management itu udah paling penting banget kan, problem solving, public speaking, communication, dan masih banyak lagi. Terus yang kedua itu program TA sih, kayak pas kita TA kita disuruh pilih TA-nya apa, tapi tiap angkatan beda-beda sih. Bedanya adalah di sini kita nggak punya mentor. Soalnya kalau dulu kan kita di kuliah kita kan punya mentor banget kan, kayak kakak kelas, terus dosen-dosen, dospem gitu-gitu kan. Mau segimanapun passionate-nya lu di bidang ini gitu, pasti ada lah kayak lu jenuhnya di mana, titik jenuhnya kayak lu capek gitu kan ngerjainnya. Tapi ya balik lagi kayak tujuan lu untuk kerja di bidang ini tuh apa gitu loh. Jangan gampang nyerah, tapi tetap pertahanin pokoknya sampai hasil kita itu jadi bisa memuaskan si klien yang kita tangani itu. Yang pertama, be strong. Itu udah pasti banget kan, be strong. Terus yang kedua, be smart. Terus yang ketiga, be creative. Kayak buat apa lu kreatif tapi lu nggak smart. Jadi lu harus smart dulu baru kreatif. Terus habis itu yang keempat, be the best.